Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumah kah, pekerjaan kah, kehidupan sosial kah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup nggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuan. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, wahai ini, kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang tunaikan sholat dan mintakan solusi kepada kelewat sholat. Nama saya Putri Syakir, kelas 1C. Etika profesi dalam Islam adalah aturan moral dan nilai akhlak yang membimbing seorang profesional agar bekerja dengan syariat, dengan integritas, amanah, dan tanggung jawab. Landasannya berasal dari Al-Quran, hadis, dan pandangan ulama yang menjelaskan perilaku profesional yang ideal. Yang kedua adalah Mufarizuddin dan Syukri tahun 2020. Akhlak merupakan inti etika kerja Islami karena mendorong seseorang untuk jujur, disiplin, dan bekerja sepenuh hati dalam Islam. Bekerja bukan sekadar mencari nafkah, tetapi juga menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat, dengan benar, dan sesuai nilai moral. Yang terakhir, etika profesi juga berfungsi sebagai pengendali agar tindakan profesional tetap berada dalam koridor moral. Makmur et al. Tahun 2005 menegaskan bahwa akhlak tidak hanya membentuk perilaku, tetapi juga menentukan kualitas profesionalisme. Dengan demikian, profesionalisme dalam Islam bukan hanya kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan menjaga amanah, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip etika profesi dalam Islam adalah: yang pertama adalah sidik, kedua manah, ketiga tabligh, yang keempat fatanah, yang kelima istiqomah. Etos kerja Islami merupakan cerminan motivasi spiritual seseorang dalam bekerja. Ciri-ciri itu: kecanduan terhadap waktu, kedua memiliki moralitas yang bersih, ketiga kecanduan kejujuran, keempat memiliki komitmen, kelima istiqomah, yang terakhir anti malas. Manfaat penulis terdiri dua, yaitu teoritis, menambahkan pemahaman mengenai etika profesi dalam perspektif Islam. Yang kedua adalah praktis, menjadi panduan dalam menerapkan nilai Islam dalam dunia kerja. Etika Islam dalam berbagai profesi, yaitu menghargai waktu, komitmen tinggi, keikhlasan dalam bekerja, kedisiplinan, tidak menunda pekerjaan, tidak malas, konsisten dalam pekerjaan. Sebagai profesionalisme, yaitu sumber kedua secara khusus menyoroti peran akhlak sebagai fondasi profesionalisme, terutama dalam profesi guru. Dinyatakan bahwa akhlak menjadi pengendali dalam mencegah perilaku menyimpang dan membentuk karakter profesional. Pentingnya etika profesi dalam kehidupan modern adalah: dalam dunia modern, profesionalisme tidak cukup hanya mengendalikan kemampuan teknis, perlu integritas dan moralitas yang kuat. Etika profesi Islam memberikan pedoman agar profesional tidak terjebak dalam penyimpangan seperti korupsi, manipulasi data, diskriminasi, dan penyalahgunaan jabatan. Implementasi etika Islam dalam berbagai profesi berikut contoh implementasinya, yaitu guru. Guru dituntut untuk menjadi teladan dalam akhlak, menyampaikan ilmu tanpa kebohongan, serta mengajarkan dengan amanah profesional sebagai bentuk tanggung jawab moral. Tenaga kesehatan harus menjaga kerahasiaan pasien, memberikan pelayanan tanpa diskriminasi, dan menghindari manipulasi diagnosis demi menjaga keadilan. Aparatur negara
Aparatur negara wajib menolak gratifikasi, menjalankan tugas sesuai aturan, dan bersikap akuntabel dalam menjalankan kewenangan publik. Pengusaha berkewajiban tidak menipu dalam harga atau kualitas barang, menjaga kejujuran transaksi, serta menghindari riba dan aktivitas bisnis yang haram. Akuntan atau auditor harus menyampaikan laporan sesuai fakta, tidak manipulasi data keuangan, menjunjung integritas profesional dalam setiap pemeriksaan. Manfaat dan tantangan penerapan etika Islam. Manfaat etika Islam bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat kualitas kerja, membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab, serta mencegah berbagai perilaku tidak etis. Yang kedua adalah tantangan. Tantangan yang muncul meliputi budaya kerja yang primitif, tekanan ekonomi, normalisasi perilaku tidak etis, serta kurangnya teladan di lingkungan profesional.